apa aja sih yang terjadi dalam 1 minggu terakhir, kita bisa lihat di sini bahwa MSCI ini sebenarnya sebagian berita sudah tercermin begitu ya, sehingga penurunan IHSG pun sudah terbatas. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, dia bahkan bertahan di trendline-nya menandakan cukup bagus ya. Saya kira hari ini dia karena hari Jumat Keramat dia bakal breakdown ke bawah dan uji 6.000, tapi malah dia belum breakout sih ya, cuma dia bisa bertahan di 6382 yang mana ini sebenarnya sinyal bagus. Kalau misalnya dia bisa besok hijau lagi, nah ini kemungkinan akan uji ke level 7.000 ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini MSCI ini kan kemarin sempat menghapus ya, menghapus 9 saham ya. Ya, jadi sebenarnya MSCI menjual dari 9 saham ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh ke IHSG karena memang bobotnya juga kecil, karena ini adalah jajaran dari indeks small cap ya. Ada yang global standar, terus kemudian ada indeks small cap itu sendiri ya. Jadi sebenarnya ini tentu saja akan mempengaruhi daripada saham-saham yang teman-teman hold. Mungkin kalau misalnya ada Arto, Bukasa di dalam portofolio teman-teman ada ini, mungkin teman-teman bisa hati-hati ya. Karena tentu saja dalam beberapa minggu ke depan sekiranya itu akan terjadi tekanan jual oleh passive fund dari MSCI. Tergantung gimana nanti dari institusi keuangan dari emiten tersebut ya, atau dari pemangku kepentingan itu, agar penurunan sahamnya nggak terlalu berat lah. Jadi teman-teman bisa hati-hati karena dalam beberapa minggu ke depan saham-saham ini berpotensi untuk terjadi tekanan jual yang cukup lumayan dari MSCI. Kemudian sebenarnya teman-teman juga di sini ada yang dikeluarin ya dari indeks MSCI Global Standard, yaitu ada Cepin sama ada Gotoh. Kalau teman-teman punya kedua saham tersebut juga silakan teman-teman hati-hati. Cuma kan Gotoh nggak bisa keluar ya di angka 50 perak. Ya kita lihat aja lah gimana kebijakan bursa efek ya, yang mana ini kan menyangkut investor asing ya, menyangkut investor asing, sehingga apakah nanti aturan lock di 50 peraknya akan dicabut. Kalau misalnya aturan lock 50 peraknya akan dicabut, nah maka akan saham Gotoh pun akan kembali melanjutkan penurunan ya, melihat dari yang ngantri jual itu banyak sekali, sekitar 280 juta lot ya yang mengantri. Jadi memang nggak bisa keluar. Jadi teman-teman harap hati-hati dengan Cepin, Gotoh dari 9 saham ini. Kita lanjut ke IHSG teman-teman ya. Jadi IHSG kita bisa lihat sendiri bahwa penurunannya sudah terbatas. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau apabila masih sama ya, kalau dia jebol di bawah sini, kita expect dia bakal uji ke 6.000. Cuma hal itu tidak terjadi saat ini ya. Saat ini belum terjadi, sehingga kita masih melihat proyeksinya bahwa penurunannya juga sudah terbatas dan kecenderungannya untuk menguji area resisten di area 7.000. Ya, terlebih di sini ada gap nih di sini di sekitar 6.600 sampai dengan 6.700 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan katalisnya juga. Kira-kira teman-teman bisa fokus ke sektor pertama adalah sektor banking tentu saja, dan juga sektor komoditas ya. Jadi memang metanya masih sama lah. Kenapa sih milih saham-saham pertambangan gitu ya? Kalau kita lihat di sini bahwa jadi ini sudah mengklarifikasi ya. Ketua kita sudah mengklarifikasi bahwa DSI tidak akan ambil alih kendali ekspor pengusaha. Ya, jadi tentu ini akan menjadi katalis positif karena kemarin kan sempat muncul spekulasi pasar ya, bahwa Danantara ini akan mengelola gitu. Semua pengusaha itu wajib jual dulu ke Danantara, jadi istilahnya kayak calo. Jadi itu kan akan mempengaruhi lah siklus ekspor komoditas kita, yang menekan saham-saham komoditas kita. Nah, dengan adanya ketua kita atau Presiden Prabowo yang tercinta ini, dia bilang lagi bahwa tidak akan mengambil alih ekspor ya, alias Presiden Prabowo Subianto memperluas peran Danantara Sumber Daya ini untuk mengawasi ekspor komoditas strategis. Namun pemerintah menegaskan DSI tidak akan mengambil alih kendali ekspor dari pelaku usaha. Ya, jadi sekali lagi ini good news bagi sektor komoditas. Teman-teman masih bisa lirik saham-saham komoditas apa saja. Teman-teman bisa pantau di channel VVIP. Ya, teman-teman cek di grupnya di bagian pantauan kira-kira saham-saham komoditas apa saja yang menarik untuk dipantau. Ya, jadi sekali lagi ini adalah good news ya. Jadi itu ya, teman-teman masih bisa fokus ke saham perbankan dan juga saham komoditas. Jadi nggak perlu terlalu ada yang namanya fear berlebihan, karena semuanya masih on the track, semuanya masih sesuai skenario, tidak ada yang di luar ekspektasi pasar. Cuma yang agak terkejut, yang dibuang dari MSCI Small Cap Indexnya lumayan besar ya, ada 9. Berarti kalau dikeluarin sampai sebanyak ini, MSCI udah nggak main-main lagi gitu ya, bahwa ya lu harus berubah, lu harus bertransformasi supaya transparan gitu ya. Karena problemnya MSCI ini sebenarnya dikibulin ya, daripada antek-antek oknum
yang ada di dalam negeri kita sendiri. Ya, antek-antek oknum BI ya, OJK itu dia pokoknya informasinya tidak seterbuka sekarang kan. Sekarang kan kalau kepemilikan 1% udah bisa terbuka semua kan. Nah, makanya menurut saya ya MSCI ya tinggal agak PR dikit aja lah, bisa ketahuan lah dia punya siapa aja. Kan yang selama ini dia menjadi concern atau menjadi masalah bahwa MSCI-nya ini misalnya teman-teman invest di Bukalapak ya, ternyata free float-nya kan uangnya MSCI ini gede sekali teman-teman. Itu hitungannya triliun ya, bukan bukan miliaran lagi. Passive fund ini dia mau ngikutin indeks MSCI ini, nimpuk ke saham Bukalapak triliunan. Kalau ternyata tiba-tiba barangnya kering ya, dia udah masuk banyak, barangnya udah kering, dia mau keluar gimana gitu. Ya dia mau keluar gimana. Dan itu yang menjadi masalah MSCI sekarang. Bisa masuk ke saham yang ada di Indonesia tapi nggak bisa keluar. Bahkan MSCI ada beberapa nyangkut di saham BUMN. Teman-teman bisa carilah, MSCI itu masih megang beberapa saham yang nyangkut. Jadi dia marah gitu. Lu jangan gini lah mainnya gitu. Ternyata pas dibuka ke pemilikannya, misalnya Pak Joko gitu ya, tiba-tiba dia punya 1%, tapi tiba-tiba anaknya pakai nama anaknya lah, tiba-tiba 1%-nya lagi nongol lah pakai nama istrinya. Jadi ya memang situ-situ doang yang bikin harganya itu tidak rasional gitu ya, dan itu yang disebabkan MSCI marah. Ya jadi kalau kita lihat pun bursa kita juga udah transformasi, jadi seharusnya ini nggak ada masalah. Terkait dengan IHSG kita masih on the track ya. Jadi nanti akan saya update lagi kira-kira saham-saham apa saja yang cukup menarik. Nah, berikutnya nih contohnya kayak kemarin kan kita udah sempet rekom ITMG ya. Kita udah sempet rekom ITMG dan memang sesuai ya, mantul ya daripada support di 23 ribunya. Jadi teman-teman yang sudah pegang saham ITMG silahkan hold aja, ini cukup bagus lah. ITMG kalau misalnya kita lihat secara struktur, dia berhasil breakout dan dia sideways di sini. Sekarang udah mau pertengahan Agustus, dan kalau misalnya dia sentimennya bagus, nggak ada yang aneh-aneh, pidatonya juga kayak tadi siang, sektor-sektor komoditas kita akan cukup menarik untuk dipantau ya. Ini ITMG masih on the track. Terus kemudian ada sektor banking, contohnya adalah BBCA ya. Sebenarnya BBCA masih cukup oke. Dia bikin rounding di sana, jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini adalah bobotnya lumayan besar sekali ya di IHSG kita. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, selama dia tidak lebih rendah daripada 6.000 untuk BBCA, maka dia berpotensi untuk uji sekitar 7.000. Ini mirip banget lah chartnya kayak IHSG ya. Coba trading ya, mau coba trading teman-teman beli di sini, yang penting dia nggak lebih jebol daripada 6.000. BBCA-nya masih bertahan di atas 6.000, maka dia berpotensi untuk uji area-area atas. Nah, kita ambil yang leadingnya aja ya, leading emitennya aja. Terus kemudian ada jadi Bumi. Ya, Bumi juga cukup menarik. Teman-teman bisa perhatikan di situ, kita udah beli dari sini ya Bumi ya. Bumi kita udah beli dari bulan Juli dan posisi sekarang juga udah profit sekitar 10% lebih ya teman-teman, tinggal kalau trailing stop aja. Sekarang ini lagi ngumpulin tenaga ya, karena sebenarnya EMA 200 ini adalah resisten yang cukup kuat. Jadi sehingga kalau misalnya dia bisa breakout dari EMA 200-nya, nah ini mungkin ada teman-teman, ini good news-nya, mungkin yang nyangkut-nyangkut di area 200-an ya, moga-moga bisa kejemput ya. Terus kemudian ini untuk Bumi ya, ini update untuk Bumi, nanti saya update lagi di channel. Terus ada sebenarnya AMMN cukup menarik nih kalau teman-teman ikutin ya. AMMN cukup menarik. Saya mau coba beli di area-area sini, dari kemarin ngantri nggak dapet ya. Cuma untuk AMMN ini menjadi salah satu proxy, atau kalau teman-teman ya, AMMN kenapa cukup menarik? Pertama dia ada emas ya, ada emas. Terus kemudian dia ada tembaga. Ya saya udah bilang berkali-kali bahwa AMMN ini masuk ke narasi emas dan juga narasi AI. Data center semuanya segala macam pakai tembaga. Ini masuk narasi AI ya, sekali lagi aman mineral. Cuma ya kalau misalnya kita lihat di sini, penurunan kemarin aja nggak terlalu jauh ya, berarti memang ditahan sama institusi keuangannya. Ya kita expect dia nggak lebih rendah daripada sini. Yang penting dia nggak jebol aja ya area 4.000 untuk AMMN. Sebenarnya cukup menarik ya. Dia memang lagi ngumpulin tenaga aja nih ya, lagi ngumpulin tenaga sama untuk break dari EMA 200-nya itu tadi. Itu untuk AMMN. Saham yang menarik lagi dipantau adalah Raja ya. Ini juga udah saya kontenin kalau teman-teman cek di TikTok saya atau di TikTok Sobat Porto. Di sini memang saya belum update apa-apa dulu ya, memang suruh pantau Raja doang. Raja menarik untuk dipantau mungkin sampai periode September ya, cukup menarik untuk Raja. Kenapa? Karena anak usahanya mau private placement, cukup menarik si ratunya itu tadi. Jadi memang ini menjadi katalis positif ya sebenarnya untuk Raja. Jadi kalau misalnya dia kan udah bikin low baru ya, dia udah bikin low baru. Nah sekarang lagi ketahan di EMA 200-nya. Jadi kalau dia jebol ya mungkin dia akan uji lagi nih area-area 700-an. Jadi
sementara baru watchlist aja. Kalau teman-teman udah bisa bikin trading plan sendiri ya silakan. Jadi hari ini lebih banyak untuk update dan juga jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting tidak all in all in. IMPC menarik gak? Itu ada broker SQ terus. Oke, ini katanya akumulasi terus. Coba nanti kita cek ya. Cuma kalau misalnya IMPC ya teman-teman semua. Ya ini kalau misalnya bandarnya ngumpulin ya berarti menarik ya di sini. Nah, apalagi volumenya kecil-kecil nih. Ya biasanya kalau saham-saham yang kering begini itu bandar lagi ngumpulin biasanya. Ya teman-teman silakan cek kalau ada akumulasi ini menarik ya. Kalau mau spekulasi buy ya coba aja nih daerah-daerah sini, yang penting dia nggak jebol di 1200 ya untuk IMPC. Area-area support kuat itu untuk IMPC ya. Jadi IMPC menarik kalau misalnya volumenya terus kering. Jangan dia volumenya malah gede-gede di sini ya, volume gede-gede. Ternyata kalau dicek malah buang barang malah repot ya. Yang penting dia nggak jebol daripada 1200 ya IMPC. Kalau misalnya TPIA yang penting dia nggak jebol aja sih ya daripada area 2000-nya. Kalau dia jebol area 2000, ini kan kebanyakan retail ya, mungkin dia akan turunin dulu nih, akan check out dulu sampai ke 1700. Yang penting TPIA nggak lebih jebol daripada 2000 ya. BRPT. Nah, BRPT ini kan nggak jadi, karena sebenarnya BRPT ini nggak dikeluarin dari indeks ini ya, MSCI. Jadi seharusnya ini dia kalau gold cross cukup menarik ya. Kalau dia golden cross ke atas. Jadi BRPT kita expect dia akan ini dulu lah, apa namanya, akan konsolidasi dulu ya untuk BRPT. Day trading sama swing bisa pakai ini nih. Bisa screenshot aja nih Pak. Panik. Grup-grup Konglo menarik sih ya. Grup-grup Konglo cuma masih masih wait and see dulu karena Pani ini kan sebenarnya sektor properti ya. Jadi ya memang agak santai aja ya. Kalau tanaman mungkin yang di sini ada yang punya toko material atau ada yang punya bisnis kontraktor, ya pasti penjualan rumah sepi ya karena suku bunganya lagi tinggi. Jadi memang sektor properti lagi agak melandai dulu nih. Tapi untuk Pani dia sideways ya. Pani sideways di area 5675 sampai 6000. Cukup menarik ya Pani. Dia pangkas ya. Dan ini yang disukai oleh investor bahwa sepertinya efisiensinya ini beneran efisiensi gitu. MBG tetap dilanjutkan tapi dipangkas dan untuk BUMN-nya juga udah dipangkas ya. Hingga saat ini pemerintah telah menutup 290 BUMN ya dan menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak di 300 saja di per akhir tahun. Ya, jadi ini sebenarnya kan efisiensi kan dan mulai terlihat lah dari laporan keuangan. Tin sebenarnya ini potensi turnaround story. Kenapa? Ini cukup menarik nih. Ini nanti saya update ya. Jadi Tins kalau memang agresif ya agresif, teman-teman bisa beli di harga sekarang. Kalau dia turun lagi yang penting dia nggak jebol dari support minor di 3700 ya. Itu untuk Tins. Teman-teman bisa baca ya. Tins mengukir turnaround story yang masih setelah bangkit dari tekanan hukum industri dan gangguan produksi. Jadi sebenarnya di Bangka Belitung itu banyak tambang-tambang ilegal ya bener ya di Bangka Belitung ya kalau nggak salah. Dan itu yang mengganggu pendapatan daripada Tins itu tadi. Dan sekarang tambang ilegalnya udah ditutupin dan ternyata Tins ini ternyata laporan keuangannya pun cenderung untuk membaik. Jadi sebenarnya menarik ya secara teknikal, yang penting stop loss-nya di bawah 3700. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak semuanya, selamat malam dan kita jumpa lagi nanti di hari Selasa ya.